Balik lagi sama gua, novel cerita Donghua. Tanpa berlama kita lanjut ke episode 231, Bara di Tengah Kegelapan. Langit di atas benua Douki berubah kelam. Awan hitam menggulung, menutupi cahaya matahari hingga dunia tampak seperti malam yang tak berujung. Di tengah keheningan itu, hawa dingin menyelimuti udara. Dingin yang bukan berasal dari alam, melainkan dari kegelapan yang mulai merambah ke setiap sudut dunia. Di puncak gunung menara pembakaran langit, sosok seorang pria muda berdiri tegap. Api ungu kemasan menari lembut di sekitarnya, seolah memberi kehidupan pada udara yang mati. Dialah Xiao Yan, pewaris Purifing Lotus Flame, sang penyelamat terakhir dunia Douki. Suara langkah pelan terdengar dari belakang. Yao Lao mendekat, jubahnya berkibar oleh hembusan angin. Wajahnya yang penuh kebijaksanaan terlihat tegang, seperti menyadari sesuatu yang besar akan terjadi. Xiao Yan, katanya dengan nada dalam, kegelapan itu telah menembus batas dunia roh. Para tetua dari Soul Hall telah membuka segel lama. Jika kita tak bergerak sekarang, semuanya akan berakhir. Xiao Yan tidak menjawab segera. Ia memandang langit yang dipenuhi gumpalan hitam pekat, lalu menutup matanya sejenak. Bayangan masa lalu berkelebat dalam pikirannya. Wajah ibunya, ayahnya, dan semua orang yang pernah ia lindungi. Setiap luka, setiap kehilangan, setiap amarah, kini menyatu menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Perlahan ia membuka mata, dan di dalam pupilnya, api menyala seperti matahari kecil. Guru, katanya lirih namun mantap, aku tidak akan membiarkan kegelapan menguasai dunia yang telah mereka perjuangkan. Yao Lao menatap muridnya itu dengan bangga. Kalimat itu sudah cukup membuat seluruh dunia tahu siapa pewaris sejati api murni ini. Tiba-tiba, suara ledakan keras menggema di kejauhan. Tanah berguncang, dan dari balik cakrawala, muncul pasukan hitam legam. Ribuan makhluk roh gelap dengan mata merah darah berjalan seperti gelombang hitam, membawa kehancuran di setiap langkah. Di antara mereka, terlihat sosok tinggi mengenakan jubah hitam berhiaskan tengkorak. Hyper Soul, tangan kanan Soul Emperor. Pasukan menara pembakaran langit segera bersiap. Ribuan murid keluar dari markas. Douki mereka menyala dalam warna-warna berbeda. Bendera besar berkibar di langit dengan lambang api di tengahnya. Lambang Xiao Yan. Semua pasukan, siapkan formasi api, seru Xiao Yan lantang. Suara itu menggema, membuat para murid bersemangat. Lautan Douki membentuk formasi raksasa di langit, menyerupai naga api yang berputar-putar di sekitar gunung. High Priest dari Soul Hall tertawa mengejek. Hanya api sebatang lilin yang ingin melawan malam abadi? Sungguh lucu, Xiao Yan. Xiao Yan tidak menanggapi. Ia melangkah maju ke udara, doukinya menyatu dengan elemen langit. Di belakangnya, api ungu kemasan berputar membentuk teratai bercahaya, Purifying Lotus Flame dalam bentuk puncaknya. Dengan satu gerakan tangan, ia menekan udara. Bara terakhir dari cahaya. Teratai api mekar menyebarkan gelombang energi yang menelan pasukan roh hitam di garis depan. Setiap makhluk yang tersentuh nyala api itu menjerit kesakitan sebelum tubuhnya menguap menjadi abu. Namun, dari balik gelombang hitam, muncul tangan besar dari kegelapan murni. Tangan Soul Emperor sendiri. Ukurannya begitu besar, hingga menutupi langit. Sekali tepuk, gunung di sebelah menara pembakaran langit langsung hancur menjadi debu. Seluruh pasukan gemetar. Tapi Xiao yang tetap berdiri. Ia menatap ke arah tangan itu, lalu menggenggam udara di depannya, menciptakan pedang api murni. Kalau ini memang pertarungan terakhir, ucapnya pelan, maka biarlah dunia menyaksikan siapa yang lebih pantas menguasai langit. Ia melesat ke atas, pedangnya menembus gelap. Api dan kegelapan saling bertubrukan, menciptakan gelombang energi dahsyat yang menghancurkan udara di sekitarnya. Pertempuran besar antara api kehidupan dan jiwa kegelapan akhirnya dimulai. Dari kejauhan, Yao Lao menatap muridnya yang kini berperang sendirian di antara dua kekuatan maha dahsyat. Suaranya bergetar ketika ia berbisik. Xiao Yan, tunjukkan kepada dunia apa itu arti sebenarnya dari bara yang tak pernah padam. Cahaya api menelan seluruh langit, dan dunia menyaksikan bagaimana satu manusia menantang kekuatan kegelapan abadi. Episode 232 Pasukan Api dan Jiwa. Ledakan cahaya dari pertempuran Xiao yang mengguncang seluruh menara pembakaran langit.
Dari puncak gunung hingga lembah paling bawah, setiap batu, setiap daun, bergetar di bawah kuatan dua makhluk luar biasa. Langit dan bumi tampak seperti terbelah menjadi dua warna, ungu keemasan dan hitam kelam. Namun, di tengah kacauan itu, suara Xiao yang menggema lantang. Menara pembakaran langit maju. Ribuan murid keluar dari dalam formasi pertahanan. Douki mereka menyala seperti obor, membentuk barisan api raksasa. Di antara mereka, para sesepuh dan sekutu dari berbagai klan juga muncul. Klan naga, klan ular, bahkan beberapa dosen dari Kaisaran Jia Ema yang dulu hanya legenda, kini berdiri di sisi Xiaoyan. Mereka tahu, perang kali ini bukan sekadar tentang hidup dan mati. Ini tentang keberadaan dunia. Di langit, Xiaoyan menahan serangan tangan kegelapan dengan teratai apinya. Setiap kali nyala apinya bersinar, kegelapan itu merintih, tapi kekuatan Soul Emperor tak berkurang sedikit pun. Dari celah langit, muncul suara tawa menggelegar. Aha, lihatlah, bahkan api sucimu mulai meredup. Xiaoyan, dunia ini akan menjadi milikku, dan semua jiwa akan berlutut di bawah kehendak kekal. Xiaoyan menggertakkan giginya, darah menetes dari ujung bibirnya, tapi matanya tetap bersinar. Selama aku masih bernapas, tidak akan ada yang berlutut di bawah kegelapan. Ia memusatkan douki di seluruh tubuhnya, lalu mengangkat tangan ke langit. Dari tanah, muncul pilar-pilar api yang bersinar terang. Formasi roh api langit, teknik kuno peninggalan leluhur menara pembakaran langit yang sudah lama hilang. Energi douki dari setiap murid mulai terserap ke udara, membentuk ribuan bola api kecil yang melayang di langit seperti bintang. Dalam hitungan detik, semuanya menyatu membentuk pasukan api dan jiwa, roh-roh pertempuran berbentuk manusia, terbuat sepenuhnya dari api murni. Pasukan api, seru Xiaoyan dengan suara yang bergema ke seluruh lembah. Bakar kegelapan ini sampai tak tersisa. Serentak, ribuan roh api melesat ke depan, menabrak pasukan jiwa hitam dari Soul Hall. Teriakan dan ledakan saling bersahutan. Langit berubah menjadi medan perang api dan asap, di mana setiap percikan api bisa membunuh, dan setiap bayangan bisa menghancurkan. Yao Lao, yang berdiri di atas tebing, membentuk penghalang pelindung agar gelombang energi tak menghancurkan pasukan di bawah. Namun matanya tak bisa lepas dari sosok muridnya yang kini berperang melawan kekuatan yang jauh di atas manusia. Dia sudah melampaui batas dosen, gumamnya. Itu sudah setara dengan God sejati. Di sisi lain, Medusa bersama suku ular menahan serangan sayap kanan Soul Hall. Gerakan mereka cepat dan mematikan, tapi jumlah musuh tampak tak ada habisnya. Berapapun yang kita bunuh, mereka selalu kembali, seru salah satu prajurit. Medusa mendesis, matanya berkilat. Karena mereka bukan hidup, mereka hanyalah sisa jiwa dari neraka. Bunuh mereka dengan api murni. Ia mengangkat tombaknya tinggi, lalu melepaskan gelombang api ungu dari tangannya. Api pemberian Xiaoyan sendiri. Dalam sekejap, ratusan makhluk jiwa meledak menjadi abu. Sementara itu di langit, pertarungan antara Xiaoyan dan Soul Emperor semakin sengit. Keduanya saling melancarkan serangan tanpa henti. Setiap benturan menghasilkan gelombang energi yang bisa menghancurkan gunung dalam sekali sentuh. Namun, di balik kekuatan itu, Xiaoyan mulai kehabisan douki. Wajahnya pucat, napasnya berat. Tidak cukup, aku butuh lebih banyak energi. Gumamnya. Tiba-tiba, suara para murid terdengar dari bawah. Xiaoyan, gunakan energi kami. Satu persatu, mereka mengalirkan douki mereka ke udara. Cahaya dari ribuan jiwa bersatu, membentuk aliran energi murni yang naik ke langit dan masuk ke tubuh Xiaoyan. Tubuhnya kembali bersinar, dan nyala api purifying Lotus Flame menjadi semakin besar hingga menutupi separuh langit. Dengan mata membara, ia menatap musuhnya. Kalau begitu, mari kita akhiri kegelapan ini dengan cahaya semua orang. Ia menekan kedua tangannya ke depan. Teratai api raksasa terbentuk kembali. Kali ini bercahaya putih kemasan, simbol dari penyatuan douki manusia dan jiwa suci api. Ketika mekar, seluruh pasukan Soul Hall di garis depan langsung tersapu bersih, meninggalkan lautan cahaya yang hangat namun mematikan. Namun, di tengah cahaya itu, Soul Emperor hanya tertawa. Indah sekali. Tapi ini baru awal, Xiaoyan.
Kau pikir dunia akan semudah itu kau selamatkan? Suaranya menggema, dan dari balik kegelapan muncul gerbang jiwa kuno, segel besar dengan ribuan simbol kuno yang berputar di sekelilingnya. Energi hitam menetes darinya, menciptakan pusaran yang menelan cahaya api. Xiao yang menatapnya tajam. Jadi, kau benar-benar ingin membuka jalan ke dunia roh? Soul Emperor tersenyum gelap. Bukan ingin, tapi akan. Langit kembali bergetar. Dunia tampak retak, dan dari dalam gerbang jiwa, terdengar suara jeritan ribuan jiwa yang belum tenang. Yao Lao berteriak dari bawah, Xiao Yan, itu bukan gerbang biasa. Kalau terbuka, dunia roh akan bersatu dengan dunia manusia. Mendengar itu, Xiao Yan mengepalkan tangan. Api di tubuhnya menyala lebih besar dari sebelumnya. Kalau begitu, aku akan menjadi dinding yang menutupnya, meskipun harus terbakar bersama dunia ini. Cahaya api menyelimuti tubuhnya sepenuhnya, dan di langit, dua kekuatan besar, Purifying Lotus Flame dan kegelapan jiwa abadi, kembali bertabrakan. Ledakan berikutnya mengguncang seluruh benua, dan layar pun perlahan memudar, meninggalkan api yang berputar di antara langit dan bumi. Episode 233 Jiwa yang Terbelah. Ledakan maha dahsyat dari benturan api dan kegelapan mengguncang seluruh langit. Gunung-gunung terbelah, laut menggelegar, dan bintang-bintang di langit tampak meredup. Dunia Dou Qi kini berada di ambang kehancuran. Tubuh Xiao yang terhempas jauh ke udara, menembus puluhan lapisan awan sebelum jatuh keras ke tanah. Darah mengalir dari bibirnya, tapi matanya masih terbuka, penuh tekad yang tak padam. Purifying Lotus Flame di tubuhnya bergetar, seolah mencoba melindunginya dari kehancuran total. Namun, sebelum ia sempat bangkit, bayangan hitam muncul di hadapannya. Tangan dingin Soul Emperor menembus ruang, menggenggam dada Xiao Yan. Lihatlah, pahlawan kecil dunia manusia, suaranya bergema berat. Kekuatanmu mengagumkan, tapi tanpa dasar yang kuat. Semua itu hanyalah nyala lilin di tengah badai. Xiao yang menatap lurus ke wajah sang kegelapan, matanya membara meski tubuhnya penuh luka. Kalau begitu, aku akan menjadi lilin yang membakar sampai badai ini sirna. Soul Emperor tertawa pelan, lalu menyerap Dou Qi Xiao yang melalui genggamannya. Namun di saat itulah, Purifying Lotus Flame meledak dari tubuh Xiao Yan, menelan keduanya dalam cahaya putih kemasan yang membutakan. Dalam sekejap, dunia di sekitar lenyap, berganti dengan kegelapan murni. Tak ada tanah, tak ada langit, hanya lautan hitam dan satu cahaya kecil di tengahnya. Xiao yang berdiri di sana, tapi sesuatu terasa aneh. Tubuhnya ringan, seperti tak lagi berwujud. Suara familiar terdengar di belakangnya. Kau akhirnya sampai juga di sini. Xiao yang berbalik, dan matanya membelalak. Di hadapannya berdiri seseorang yang sangat mirip dirinya. Rambut hitam berantakan, mata tajam penuh amarah, tapi dengan senyum sinis yang tidak asing. Aku, bisiknya, bayangan itu tertawa dingin. Bukan, kau. Aku adalah sisi dirimu yang kau kubur, kebencianmu, dendammu, rasa takutmu. Semua hal yang kau tolak selama ini. Ia melangkah maju, mata merahnya berkilat. Tanpa aku, kau bukan apa-apa, Xiao Yan. Xiao Yan menatapnya tenang. Jadi ini, ujian jiwaku. Bayangan itu tersenyum kejam. Bukan ujian. Ini perebutan tubuh. Seketika, energi hitam menyelimuti ruang kosong itu. Bayangan Xiao yang menyerang dengan kecepatan luar biasa. Tinjunya menghantam wajah Xiao Yan dan membuatnya terpental jauh. Tubuh Xiao Yan melayang di udara. Tapi sebelum jatuh, ia menahan diri dan membalas dengan api ungu keemasan. Benturan terjadi, menciptakan ledakan yang membuat ruang kegelapan bergetar. Setiap luka yang kau alami, aku rasakan. Setiap penghinaan yang kau pendam, aku simpan. Aku adalah bagian yang paling kuat darimu. Xiao Yan, teriak sang bayangan, melancarkan serangan bertubi-tubi. Xiao Yan menahan, tapi tubuh jiwanya mulai melemah. Ia teringat semua yang pernah ia lalui, kematian ayahnya, ibunya yang hilang, pengkhianatan, kehilangan teman-temannya. Semua rasa sakit itu menekan dadanya seperti beban yang tak tertahankan. Bayangan itu menghantamnya sekali lagi, membuatnya jatuh berlutut. Lihat, kau lemah, kau ingin menyelamatkan dunia, tapi bahkan dirimu sendiri tak sanggup kau kendalikan.
Hening sejenak. Lalu Xiao Yan mengangkat kepalanya. Di wajahnya tersungging senyum kecil. Kau benar, katanya pelan. Aku memang lemah. Aku pernah jatuh, menangis, dan kehilangan segalanya. Tapi justru karena aku lemah, aku tahu bagaimana rasanya bangkit. Api ungu di tubuhnya menyala lagi. Kali ini lebih terang dari sebelumnya. Warna putih keemasan mulai muncul di tengahnya. Api sejati bukan berasal dari kekuatan, tapi dari hati yang tak mau padam. Bayangan itu menatap dengan mata terbelalak. Tidak, ini mustahil. Terlambat, Xiao yang menekan kedua tangannya ke dada bayangannya sendiri, lalu membisikkan satu kalimat. Bara dan gelap adalah satu. Aku menerimamu. Dalam sekejap, cahaya putih meluap dari tubuhnya, menelan seluruh ruang hitam itu. Jeritan terakhir dari sisi gelapnya bergema, lalu hilang. Ketika cahaya mereda, Xiao yang membuka matanya kembali di dunia nyata. Api di sekeliling tubuhnya kini berwarna putih keemasan sepenuhnya. Bentuk sempurna dari Purifying Lotus Flame. Jiwanya kini utuh. Ia tidak lagi terbelah, tidak lagi terpecah. Yao Lao, yang masih berjuang di bawah, merasakan perubahan besar itu. Ia menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Itu api sejati. Langit yang tadinya gelap perlahan kembali bercahaya. Tapi pertempuran belum selesai. Dari dalam pusaran gerbang jiwa, suara Soul Emperor kembali terdengar. Kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. Kau pikir kau sudah menang, Xiao Yan? Ini baru permulaan. Xiao Yan berdiri tegak, wajahnya kini tenang seperti api yang stabil. Kalau begitu, mari kita akhiri semuanya. Ia melangkah maju, menatap gerbang besar di langit yang berputar seperti neraka. Purifying Lotus Flame berputar di tangannya, membentuk teratai putih raksasa yang perlahan membuka kelopaknya. Langit bersinar terang, dan perang jiwa pun akan dimulai. Episode 234 Pertarungan Jiwa di Dunia Roh. Langit di atas dunia jiwa kini bergemuruh. Cahaya putih kemasan dari tubuh Xiao yang melesat hingga menembus awan hitam, memantulkan bayangan wajahnya di setiap pecahan langit. Di depan sana, berdiri sosok raksasa hitam dengan mata merah menyala. Soul Emperor, penguasa kegelapan yang telah berabad-abad menelan ribuan jiwa. Udara bergetar. Setiap langkah mereka menciptakan gelombang energi yang membuat ruang berderak seperti kaca retak. Jadi, kau sudah menyatu dengan sisi gelapmu, ujar Soul Emperor dengan suara bergema, setengah kagum, setengah benci. Tapi kau tetap hanyalah manusia. Dan manusia bisa hancur. Xiao yang menarik napas panjang. Api putih di tubuhnya berputar pelan, berubah menjadi aura teratai bercahaya yang mengelilinginya. Manusia memang bisa hancur. Balasnya, suaranya tenang namun tegas. Tapi semangat manusia tak bisa kau patahkan. Tanpa aba-aba, kedua kekuatan itu bertabrakan. Purifying Lotus Flame dan Dark Soul Energy meledak bersamaan, menciptakan kilatan cahaya yang menelan langit. Gelombang kejutnya menghancurkan gunung jiwa di bawah mereka. Pertempuran jiwa dimulai. Xiao yang bergerak seperti kilat, meninju udara, menciptakan semburan api berbentuk naga. Soul Emperor membalas dengan tangan hitam raksasa yang muncul dari bayangan, mencoba menelan naga api itu, tapi api murni Xiao yang menembusnya, memecah kekuatan jiwa hitam itu menjadi serpihan. Tidak mungkin. Purifying Lotus Flame seharusnya tidak sekuat ini, teriak Soul Emperor, sedikit mundur. Xiao yang tersenyum samar. Karena ini bukan hanya api, ini kehendak semua yang pernah kau hancurkan. Tiba-tiba, dari dalam pusaran api, muncul bayangan-bayangan samar, wajah-wajah para korban Soul Hall. Mereka menatap Soul Emperor dengan sorot mata tenang, seolah menyerahkan kekuatan mereka pada Xiao Yan. Ratusan jiwa bercahaya putih menyatu ke dalam teratai api di punggung Xiao Yan. Api itu tumbuh semakin besar, panasnya membakar dunia roh itu sendiri. Soul Emperor meraung marah, mengangkat kedua tangannya dan memanggil ribuan roh hitam dari balik gerbang jiwa. Kalian semua milikku. Lawan dia. Lautan roh hitam menyerbu, seperti badai kematian. Tapi begitu mereka menyentuh api Xiao Yan, satu persatu berubah menjadi cahaya, lalu menghilang dengan damai. Mereka tak lagi melawan, api suci itu memurnikan, bukan menghancurkan. Xiao yang berlari menembus badai roh itu, tubuhnya bagai panah emas.
Ia meninju dada Soul Emperor dengan seluruh kekuatannya. Ledakan cahaya terjadi. Soul Emperor terpental jauh, menabrak tembok dunia roh hingga retakannya membentuk pola raksasa. Namun, ia belum kalah. Dari celah tubuhnya, energi hitam pekat keluar seperti kabut, membentuk wajah-wajah menjerit. Xiao Yan, aku adalah kumpulan dari ribuan jiwa yang mati. Kau tak bisa memurnikanku tanpa memurnikan dunia ini. Suara itu mengguncang alam roh. Tapi Xiao yang menatapnya tajam. Kalau begitu, katanya sambil mengangkat kedua tangannya. Aku akan memurnikan seluruh dunia ini. Purifying Lotus Flame di tubuhnya kini berputar cepat, membentuk teratai raksasa setinggi gunung, dengan kelopak putih emas yang menyala seperti matahari. Setiap kelopak membuka perlahan, memancarkan sinar yang menembus setiap bayangan di dunia roh. Soul Emperor menjerit, tubuhnya mulai terbakar. Tidak, aku abadi, aku adalah kekalan itu sendiri. Cahaya semakin terang. Dunia jiwa yang hitam kini berubah menjadi lautan emas. Suara jeritan, tangisan, dan kemarahan perlahan menghilang, digantikan dengan keheningan yang damai. Ketika cahaya terakhir memudar, hanya ada satu sosok berdiri di tengah langit kosong, Xiao Yan. Tubuhnya setengah transparan, energi doukinya hampir habis, tapi di wajahnya terpancar kedamaian. Ia menatap tangan kanannya, di mana teratai api kecil masih berputar. Ini bukan air, tapi awal yang baru. Yao Lao, yang menunggu di luar dunia roh, menatap langit yang kini cerah. Ketika Xiao yang keluar dari pusaran cahaya, tubuhnya jatuh lemah, tapi aura barunya begitu suci dan stabil. Guru, Yao Lao tersenyum lega. Kau berhasil, muridku. Kau telah melampaui batas manusia. Xiao yang menatap kejauhan, ke arah daratan Douki yang kini mulai diselimuti sinar pagi. Namun, di balik kedamaian itu, samar-samar ia merasakan getaran aneh, sesuatu yang lebih besar sedang bangkit di tempat lain. Dan ia tahu, perang sejati belum berakhir. Episode 235, Kembalinya Api Kehidupan. Fajar menyingsing di atas benua Douki. Langit yang sempat kelam kini bersih, biru cerah, seolah dunia baru saja terlahir kembali. Gunung-gunung memantulkan cahaya kemasan pagi hari, dan angin yang berhembus membawa aroma tanah yang basah, tanda bahwa badai panjang telah berlalu. Di tengah lembah yang tenang, terlihat seorang pemuda terbaring di atas batu besar. Api putih lembut berputar di sekitar tubuhnya, menutupi luka-luka yang masih menganga. Itu adalah Xiao Yan, pahlawan yang baru saja menaklukkan Soul Emperor di dunia roh. Beberapa langkah darinya, Yao Lao duduk bersila, mengawasi muridnya dengan wajah penuh kebanggaan. Dia masih hidup, gumamnya pelan, tapi jiwanya mengalami tekanan besar. Meski menang, beban pertarungan jiwa tidak bisa dianggap remeh. Tiba-tiba, api putih di sekitar Xiao yang berubah lembut seperti kabut, menyelimuti seluruh tubuhnya. Di dalam pikirannya, Xiao yang seperti berjalan di ruang kosong berwarna putih. Suara lembut terdengar dari kejauhan. Xiao Yan, api yang kau miliki bukan hanya untuk membakar, tapi juga untuk menghidupkan. Suara itu terasa akrab, suara ibunya. Xiao yang menatap sekeliling, dan samar-samar ia melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di kejauhan, tersenyum hangat. Ibu, suaranya bergetar. Wanita itu tersenyum, matanya penuh kasih. Perjalananmu belum berakhir. Dunia ini masih menyimpan kegelapan lain, tapi sekarang, api kehidupan telah lahir di dalam dirimu. Ia mendekat dan meletakkan tangan di dada Xiao Yan. Gunakanlah api itu untuk melindungi, bukan menghancurkan. Seketika, cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya. Xiao yang membuka matanya di dunia nyata, dan kali ini, di tengah kedua tangannya, muncul nyala api baru. Warnanya bukan hanya putih, tapi juga sedikit merah muda kemasan, berdenyut seperti jantung hidup. Yao Lao menatap tak percaya. Itu, api kehidupan? Kau berhasil memunculkan bentuk baru dari Purifying Lotus Flame. Xiao yang tersenyum lemah. Guru, aku tidak memakainya untuk melawan lagi. Aku hanya ingin menenangkan mereka. Ia mengangkat tangannya, dan api itu menyebar ke udara, menyentuh pohonan di sekitar lembah. Dalam sekejap, bunga-bunga mekar, rumput tumbuh hijau, dan aroma segar menyebar ke seluruh tempat.
Api yang dulunya hanya untuk membakar, kini memberi kehidupan, kata Youlau dengan suara bergetar. Xiao Yan, kau benar-benar telah melampaui manusia. Namun, di balik ketenangan itu, sesuatu mulai berubah. Di ujung langit, jauh di sisi timur benua, muncul kilatan cahaya gelap dari arah yang jauh, dari wilayah dewa kuno yang selama ini tertutup kabut waktu. Di sana, di atas tahta hitam yang menjulang tinggi, seseorang membuka matanya. Suara berat terdengar dari balik bayangan. Jadi, pewaris api telah lahir. Tapi api yang memberi kehidupan juga bisa membakar dunia. Mari kita lihat apakah dia layak disebut penerus api purba. Bayangan itu tersenyum tipis, dan udara di sekitarnya berubah dingin. Kembali ke lembah, Xiao Yan menatap ke arah timur, alisnya sedikit berkerut. Ia bisa merasakan sesuatu yang besar sedang bergerak di luar jangkauannya. Guru, katanya pelan, perjalanan ini belum selesai, kan? Youlau tersenyum samar. Tidak, muridku. Dunia Douki lebih luas dari yang pernah kita bayangkan. Dan sekarang, kau sudah siap menapaki jalur para dewa. Xiao yang berdiri, tubuhnya dikelilingi api kehidupan yang berdenyut lembut. Di matanya, terpancar semangat baru, bukan lagi hanya untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga keseimbangan dunia yang telah ia selamatkan. Langit kembali cerah, burung-burung berkicau. Namun jauh di atas sana, di balik awan putih yang tenang, bayangan hitam raksasa mulai terbentuk perlahan, menunggu waktu untuk turun. Dan begitulah, kisah baru Xiao Yan, pemegang api kehidupan, pun dimulai.